Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rinaya dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Baik, saya mulai presentasinya. Latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa resmi. Yang kedua, sebagai fungsi pendidikan, administrasi, dan komunikasi formal. Yang ketiga, muncul dinamika bahasa sejak era 1970-an melalui bahasa prokem. Selanjutnya, bahasa prokem berkembang menjadi bahasa gaul modern. Lanjut, bahasa gaul digunakan sebagai identitas kelompok. Dipengaruhi media sosial, TikTok, Instagram, X atau Twitter. Satu lagi, konten viral mempercepat penyebaran istilah. Sejarah singkat bahasa gaul 1970-an sampai 1980 muncul bahasa prokem di Jakarta. Awalnya fungsi bahasa sandi atau kelompok terbatas. Menyebar melalui film dan budaya populer. Era modern menjadi bahasa gaul remaja di seluruh Indonesia. Rumusan masalahnya itu ada 3. Karakteristik linguistik bahasa pergaulan. Yang kedua, faktor sosiokultural dan teknologi yang mendorong penyebaran. Terakhir, ada dampak bahasa gaul terhadap bahasa baku. Tujuan penelitiannya apa saja sih? Yang pertama, ada mendeskripsikan ciri-ciri bahasa gaul. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong penyebaran. Yang ketiga, menilai dampak positif dan negatif pada bahasa nasional. Konsep dasar sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat. Variasi bahasa, dialek, sosiolek, dan register. Ketiga, bahasa sebagai identitas sosial. Pilihan ragam bahasa tergantung situasi dan lawan bicara. Bahasa Indonesia baku, berbasis puebi dan kaidah ejaan yang baku. Digunakan sebagai bahasa administrasi, hukum, dan pendidikan. Jadi di dunia pendidikan pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Menjamin keseragaman dan profesionalitas, serta memiliki fungsi persatuan antar suku dan budaya. Media sosial sebagai agen perubahan, tempat penyebaran kata baru secara tepat. Algoritma memperkuat penyebaran istilah viral. Influencer dan public figure menjadi legitimasi bahasa. Serta muncul kosakata baru setiap minggu. Jadi sangat berperan sekali media sosial ini ya. Karakteristik bahasa gaul. Nih ada beberapa, yaitu plesetan seperti santuy dari kata santai ya. Gabut dari kata gaji buta. Ada pemendekan juga, gaje atau tidak jelas. Mereka singkat-singkat. Malas gerak menjadi mager. Ada lagi pembalikan kata. Yoi dari iya dan yuk dari kita, dari kuy. Campur kode. Mix dengan bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Serapan asing. Spill, vibes, contohnya itu literasi, healing. Jadi yuk kita healing yuk, gitu. Pakai bahasa campur ya. Struktur kalimat lebih bebas dan ekspresif.
Digunakan dalam konteks informal dan digital. Biasanya yang menggunakan bahasa gaul itu di konteks informal ya, atau di media sosial. Faktor pendorong teknologi. Komunikasi cepat membutuhkan bahasa singkat. Platform digital mendorong efisiensi. Yang ketiga, emoji singkatan dengan gaya bahasa online mempengaruhi struktur bahasa. Next, faktor budaya populer. Ini ada pengaruh musisi, selebritas, dan konten viral. Jadi dari kita mendengarkan musik, mungkin mereka ada kata-kata yang menggunakan bahasa gaul ya. Kemudian si pendengar mengikutinya, gitu ya. Dan ada selebritas, selebriti gitu kan. Kita sering nonton mereka, kemudian ikut-ikut. Dan konten viral. Misalnya dari yang dulu pernah ada itu kayak Atta Halilintar, Siap gitu ya kan. Selanjutnya ada film dan sinetron memperluas penyebaran istilah. Ini juga sangat berpengaruh ya. Film misalnya kita nonton film dengan bahasa yang gaul gitu ya. Kemudian dicontohkan pada saat di kehidupan. Yang ketiga, bahasa Betawi atau Jakarta mendominasi slang nasional. Ini juga ya berpengaruh. Nih, ada dampak positif bahasa gaul yaitu meningkatkan kreativitas linguistik. Yang kedua, memperkaya variasi bahasa informal. Yang ketiga, menguatkan identitas dan solidaritas kelompok remaja, serta menunjukkan adaptasi bahasa terhadap perkembangan zaman. Jadi biar update katanya gitu, biar mengikuti perkembangan zaman. Dampak negatifnya nih, interferensi dalam penulisan resmi. Penurunan kemampuan menggunakan bahasa baku. Jadi anak-anak sekarang sudah jarang menggunakan bahasa baku ya. Jadi kebanyakan mereka sudah tercampur dengan bahasa gaul. Menurunnya kebanggaan terhadap bahasa nasional. Miris sekali ya. Serta potensi menggeser penggunaan bahasa daerah. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kalau bahasa gaul sering dipakai, bahasa daerah akan bergeser, gitu ya. Tantangan kebahasaan. Bahasa gaul terlalu dominan di kalangan remaja. Kurangnya kemampuan memilih ragam bahasa sesuai konteks. Bahasa daerah terancam oleh dominasi slang urban. Solusi dan rekomendasinya satu, itu edukasi konteks bahasa. Kapan memakai ragam baku atau non-baku. Jadi kita harus mengedukasi mereka ya, kapan mereka harus memakai bahasa baku dan kapan untuk memakai bahasa non-baku atau bahasa gaul. Maksudnya di tempat mana saja kita memakai bahasa tersebut ya. Penguatan literasi formal di sekolah ini juga sangat penting. Ada orang tua dan guru memberi contoh penggunaan bahasa baku. Sebagai orang tua dan guru itu kayak mengingatkan atau memberi contoh untuk menggunakan bahasa baku. Tidak melarang bahasa gaul, tetapi menyeimbangkan penggunaan. Tuh. Jadi kesimpulannya yaitu bahasa gaul adalah fenomena alami dan dinamis. Didorong oleh teknologi, budaya populer, dan identitas sosial. Ciri khasnya yaitu fleksibel, kreatif, campur kode, dan serapan asing. Jadi kalau ada yang bahasanya sudah campur-campur, itu udah termasuk bahasa gaul ya. Terjadi ketegangan antara bahasa gaul dan bahasa baku. Next, kuncinya kemampuan memilih
ragam bahasa sesuai situasi yang tadi ya. Jadi di mana kita bijak untuk melihat di mana situasi kita untuk menggunakan bahasa baku atau bahasa gaul. Bahasa gaul dan bahasa baku dapat hidup berdampingan. Gitu. Sarannya, kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah dalam literasi bahasa. Jadi kita saling mengingatkan ya. Itu juga sangat penting untuk pemakaian bahasa. Mendorong sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan terakhir, mengajarkan kemampuan beralih ragam bahasa secara tepat. Sekian dari saya tentang makalah penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.